Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Abdul Malik SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum, pengantar ilmu pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai lingkungan pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukhtar Ali Aditama, selaku moderator dalam presentasi kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang akan melaksanakan presentasi kali ini. Next slide. Yang pertama, Putri Wulandari dengan NIM 12014210042. Yang kedua, Sania Ika Oktaviana dengan NIM 13014210008. Yang ketiga, saya sendiri, Mukhtar Ali Aditama, dengan NIM 13014210019. Yang keempat, Nadila Khairun Nisa dengan NIM 23014210041. Yang kelima, Dita Alia Ningrum dengan NIM 23014210056. Dan yang terakhir, Ahmad Diatul Wahid dengan NIM 42014200055. Dalam pemaparan materi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan pendidikan, fungsi-fungsi lingkungan pendidikan, jenis-jenis lingkungan pendidikan, dan peran dari lingkungan pendidikan. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama yaitu pengertian dari lingkungan pendidikan. Next. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jadi lingkungan pendidikan itu tidak hanya sekolah. Lingkungan sosial seperti masyarakat juga termasuk lingkungan pendidikan. Dan lingkungan keluarga juga lingkungan pendidikan. Next. Kemudian ada fungsi lingkungan pendidikan. Fungsinya yaitu membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Membantu peserta didik dalam berinteraksi dari berbagai lingkungan sekitarnya itu untuk melatih dia untuk bersosial, peduli terhadap lingkungannya. Kemudian untuk sumber daya pendidikan yang tersedia seperti sekolah, dan di sekolah itu terdapat buku-buku, itu merupakan sumber daya pendidikan supaya mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Next. Kemudian ada jenis lingkungan pendidikan dibedakan menjadi 3 macam atau tripusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan sekolah sebagai pembekalan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Lingkungan pendidikan sekolah ini bersifat baku, karena di sini kita dididik oleh seorang guru, dan ketika satu semester kita mendapatkan hasil dari pembelajaran kita, dan ketika lulus kita mendapatkan sebuah bukti jika kita pernah belajar di sana dan menempuh ilmu di sana, yaitu berupa ijazah. Kemudian ada lingkungan pendidikan masyarakat, tempat praktik dari bekal yang diperoleh di keluarga dan di sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Di lingkungan pendidikan masyarakat ini, kita harus berhati-hati karena lingkungan masyarakat ini ada yang berpengaruh negatif dan ada yang berpengaruh positif bagi diri kita. Jadi kita harus pandai-pandai bergaul di lingkungan masyarakat kita. Jika masyarakatnya negatif, kita harus meninggalkannya. Jika masyarakatnya positif, mengajak kita selalu berbuat kebaikan, kita mengikutinya.
Yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan keluarga sebagai dasar peranan sikap dan sifat manusia. Lingkungan pendidikan keluarga ini yaitu lingkungan pendidikan awal kita dididik oleh keluarga kita, terutama oleh orang tua kita. Bagaimana tingkah laku dan sikap kita awal dulu ditentukan oleh bagaimana keluarga kita mendidik kita. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai lingkungan pendidikan sekolah, pengertian sekolah sebagai lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu lainnya yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang keempat, di sekolah diberikan belajar etika, keagamaan, estetika, membedakan benar atau salah, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pengganti orang tua yang harus ditaati. Next, selanjutnya. Kemudian munculnya lingkungan sekolah. Ini merupakan penyebab-penyebab adanya lingkungan sekolah. Yang pertama, permasalahan semakin padatnya jumlah penduduk atau density of society yang semakin lama semakin padat. Yang kedua, memaksa adanya pembagian tugas dalam masyarakat atau division of labor. Yang ketiga, semakin kompleksnya teknologi, sementara tenaga yang menguasai teknologi kurang tersedia karena sumber daya manusianya yang minimal. Selanjutnya, lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta pendidikan yang bersifat kodrati dan orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi pendidikan keluarga. Ada beberapa fungsi pendidikan keluarga, diantaranya 1, sebagai pengalaman pertama masa anak-anak. 2, menjadi kehidupan emosional anak. 3, menanamkan dasar pendidikan moral. 4, memberikan dasar pendidikan sosial. 5, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Kedua, pendidikan keluarga dibedakan menjadi 2, yaitu 1, pendidikan pranatal atau pendidikan sebelum lahir. Itu merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan. Kedua, pendidikan pasca-natal atau pendidikan setelah lahir, merupakan pendidikan manusia di dalam lingkungan keluarga yang dimulai dari manusia lahir sampai akhir hayatnya. Next. Tahap perkembangan pendidikan keluarga ke sekolah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan dalam masyarakat tanpa aksara, berlangsung secara informal di keluarga. Kedua, pendidikan sudah mulai terdiferensiasi dari keluarga, adanya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan oleh sekelompok orang dewasa, tapi masih bersifat praktis. Ketiga, pendidikan berlangsung dalam masyarakat semakin terdiferensiasi, tapi masih pada kelompok elit. Keempat, pendidikan berlangsung dalam masyarakat yang sudah maju, diferensiasi sosial dalam masyarakat sudah semakin kompleks. Pembagian kerja dan spesialisasi peran menjadi ciri utama masyarakat maju. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini ada lingkungan pendidikan masyarakat. Jadi, masyarakat merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Nah, pendidikan yang dialami di dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak setelah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Boleh, next slide. Nah, jadi di sini adalah kaitan atau keterkaitan antara masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, maksud dari penyelenggara pendidikan di sini adalah
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasinya itu ada banyak sekali macamnya, beberapa di antaranya itu ada partisipasi material. Jadi partisipasi material ini bisa berupa sumbangan-sumbangan dari masyarakat untuk memperbaiki ruang belajar yang kurang baik atau juga tempat belajar yang kurang baik, seperti itu. Lalu ada juga partisipasi akademik. Partisipasi akademik ini bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian masyarakat ataupun kepedulian orang tua dalam mengawasi dan juga membimbing anak-anaknya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, lalu yang terakhir itu ada partisipasi evaluatif. Jadi, partisipasi evaluatif ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengendalian penyelenggaraan pembelajaran. Jadi, di sini masyarakat bisa melakukan penilaian atau juga bisa memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang ada dengan memberikan masukan atau juga bisa turut ikut penyusunan kurikulum. Tujuannya itu agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang selanjutnya ini ada sumber belajar yang terdapat di dalam masyarakat. Itu sumber belajarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dirancang dan yang kedua ada yang dimanfaatkan. Nah, kalau sumber belajar yang dirancang sendiri itu adalah sumber belajar yang memang didesain khusus atau dirancang khusus untuk keperluan belajar. Contohnya saja ada buku pelajaran, ada modul, dan sebagainya. Nah, kalau sumber belajar yang dimanfaatkan itu adalah sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan belajar, tetapi bisa langsung dimanfaatkan untuk keperluan belajar, seperti TV, radio, pasar, pemerintah, dan masih banyak lagi. Next slide. Nah, di sini ada karakteristik lingkungan keluarga yang mendukung siswa berprestasi belajar di sekolah. Yang pertama ada bimbingan dan motivasi dari orang tua kepada anak. Orang tua bisa melakukan motivasi atau dorongan positif kepada anak supaya anak memiliki semangat dan juga kemauan dalam belajar. Lalu yang kedua ada nasihat serta tujuan yang baik dari orang tua kepada anak. Jadi maksudnya di sini orang tua bisa melakukan pengarahan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tidak bingung ingin menjadi apa dan serta anak-anak tidak kehilangan arah dalam menentukan tujuannya. Dan yang terakhir adalah dampingan orang tua terhadap anaknya. Dampingan di sini ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya orang tua bisa mendampingi anak ketika anak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Atau orang tua juga bisa mendampingi anak ketika anak mengerjakan soal-soal yang sulit untuk dikerjakan. Nah, lalu di samping itu ada karakteristik lingkungan masyarakat yang mendukung siswa berprestasi belajar di sekolah. Yang pertama adalah batasi kegiatan siswa. Maksudnya di sini adalah kita sebagai masyarakat harus bisa mengingatkan mereka yang terlalu banyak bermain sehingga melupakan waktu belajar. Jadi kita bisa sama-sama mengingatkan mereka untuk membatasi kegiatan mereka, jangan sampai melupakan waktu belajarnya. Nah, lalu yang kedua ini adalah cari kelompok belajar yang dapat memotivasi. Ini lebih kepada kita yang mencari teman-teman yang sefrekuensi atau teman-teman yang bisa kita ajak diskusi bersama, belajar bersama, sharing bersama, dan sebagainya. Next slide. Nah, untuk peran lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, bisa di next. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain. Yang pertama, tentunya memelihara dan membesarkannya. Nah, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak itu memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Jadi, sudah sewajarnya bahwa orang tua itu mencukupi segala kebutuhan dari si anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Selain mencukupi segala kebutuhannya, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatannya apabila sakit ya diberobatkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Jadi selain itu, dengan cara yaitu mendidik atau menitipkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dituju. Kemudian yang keempat yaitu membagikan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan ajaran Allah SWT sesuai dengan tujuan akhir hidup muslim bagi yang beragama muslim atau bagi non muslim yang yaitu yang bagi beragama yang selain non muslim. Jadi selain
ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Jadi anak juga dibekali oleh ilmu agama agar kehidupannya itu seimbang antara umum dan agama. Bisa di next. Kemudian peran lingkungan sekolah dalam pendidikan. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu mewariskan kesejahteraan, kebijaksanaan, keilmuan, dan keahlian tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melakukan pendidikan, bimbingan, latihan, pengajaran, serta arahan kepada peserta didik untuk membangkitkan potensi yang dimilikinya. Tentu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan peserta didik. Nah, hal tersebut itu sebagaimana dikatakan oleh Harlak dan Syamsul Ma'arif, bahwa sekolah itu merupakan faktor penentu perkembangan kepribadian peserta didik, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berlaku. Dengan kita bersekolah, maka kita akan dididik baik dari moral, maupun dari sikap, maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita belum tahu, dan tentunya dididik secara keilmuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Jadi itulah pentingnya peran lingkungan sekolah dalam sebuah pendidikan. Bisa di next. Selanjutnya yaitu peran dari masyarakat terhadap pendidikan. Nah, yang pertama itu masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Jadi masyarakat selain kita harus hidup bersosial, maka dalam upaya untuk mewujudkan pendidikan yang baik, yaitu peran masyarakat di sini adalah mendirikan atau membiayai sekolah. Sekolahnya baik sekolah anaknya maupun sekolah anak-anak yang membutuhkannya. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Selain kita mendirikan dan membiayai, tentunya yaitu merawat. Dan merawat itu salah satunya dengan cara mengawasi pendidikan agar sekolah itu tetap terbantu dan cita-cita dari sekolah itu dapat tercapai sehingga mewujudkan lulusan yang unggul. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang, dan sebagainya. Nah, di sini kita tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya pada di sekolah, tapi bisa di luar sekolah, seperti ketika kita ke perpustakaan, bisa itu ada ilmu yang perlu kita dapatkan, yaitu ada yang bilang bahwa perpustakaan merupakan sumbernya ilmu. Kemudian selain itu juga bisa di panggung-panggung kesenian, kita bisa belajar misal kesenian wayang ataupun kesenian yang lainnya dari berbagai tokoh yang ada pada kesenian tersebut. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat menyediakan berbagai sumber untuk sekolah seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya. Jadi selain mendirikan dan mengawasi, tentunya dibutuhkan penyediaan berbagai sumber untuk sekolah. Ya seperti untuk menjadi petani gimana, kemudian peternak, kemudian saudagar, kemudian polisi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Di samping buku-buku pelajaran di sekolah, masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada sekitar itu bisa menjadikan sumber rujukan untuk belajar ataupun sebagai laboratorium tempat belajar. Nah, yaitu seperti aspek alami industri, kemudian perumahan, kemudian transportasi, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah memaparkan materi presentasinya. Saya selaku moderator dan juga rekan-rekan dari kelompok 3 memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata maupun menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.